Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut tentang ilmu. Wa idza lam yantafi'il alimu bi ilmihi fi nafsi fa kaifa yantafi'u bihi ghairahu. Bila mana orang berilmu tidak memberi manfaat, tidak memberi faidah, sekurang-kurangnya untuk diri sendiri. Lalu bagaimana manfaat itu tidak bisa diperoleh dirinya sendiri, lantas bagaimana terhadap orang lain? Fa'rif, maka ketahuilah dalam hal ini min hauna, seseorang yang telah punya ilmu tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan tidak memberi manfaat terhadap sesama, ini mengisyaratkan butlanal fadila fi hakiman ya'lamu walam ya'mal. Seseorang berilmu enggan beramal, malas beramal, tidak mau beramal, maka derajat luhur, pangkat luhur, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, ini tidak bisa didapat, tidak bisa diperoleh, bukan pangkatnya, sebab ilmunya tidak membuahkan amal, kepandaiannya tidak bisa menular kepada orang lain, kepintarannya tidak diajarkan kepada orang lain. Ini berarti butlanul fadilah, hampa daripada keutamaan. Sabda Nabi berikutnya, wa qad qala alaihi salam asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Kata Nabi, manusia yang paling berat siksanya kelak di akhirat adalah orang alim yang Allah tidak memberi manfaat terhadap ilmunya. Kalau sudah tidak diberi manfaat, ya berarti masuk kepada kategori alimun sakron. Orang berilmu tapi dimabuk harta. Orang pintar pandai bergelar dimabuk kekayaannya, mana alim sakron. Ini berarti yang orientasinya dunia. Wa kana alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung, mohon perlindungan kepada Allah dari min ilmin la yanfa, min ilmin la yanfa'u wa qabil la yasa'u wa amalin ya la yufa'u, kemudian wa nafsin la yasba'u. Ini menjadi doanya Nabi. Nabi mohon perlindungan dari ilmu yang tidak manfaat, berlindung dari hati yang tidak bisa konsentrasi, tidak bisa khusyuk, berlindung dari amal yang tidak diterima, berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Di antara doa Nabi melalui sabdanya, Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar, berlindung kepadamu dari amal yang tidak diterima, berlindung kepadamu dari hati nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang tidak pernah kenyang. Panafsin latasba. Maka patut kiranya kita senantiasa berdoa dengan doa Nabi ini.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yufa wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Ini amat penting sekali agar kita senantiasa mawas diri kepada ilmu kita. Niti-niti kata orang Jawa, niti-niti ilmu yang sudah kita punyai, ilmu yang sudah kita pelajari. Biarpun kita mengaku ilmu kita itu hakikatnya pemberian Allah yang memberi ilmu, yang memberi tahu, yang memberi mengerti. Untung-untung kalau diberi paham. Derajat-derajatnya ilmu, ada derajat ilmu itu sebatas tahu, berarti baru kenal. Ada derajatnya ngerti. Derajat tertinggi adalah derajat faham. Kalau sudah sampai ilmu derajat faham, ini otomatis setiap dapat ilmu, ini orang terbisiki oleh ilmu itu sendiri untuk berbuat, untuk beramal. Sehingga diturunkan al-ilmu yurithul ahwal. Ilmu itu mewariskan perilaku. Ilmu itu mewariskan perbuatan. Ilmu itu mewariskan tindak tanduk. Nah, kenapa? Sudah dibisiki untuk mau beramal. Berarti kalau ilmu kita sudah membisiki untuk berbuat, itu berarti sudah disebut derajat pangkat ilmu yang namanya ngerti. Tahu, ngerti, faham. Maka ketika berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni, apa yang dimaksud faham di sini? Faham di sini apa yang diketahui dikerjakan, ilmu yang telah diperoleh dipraktekkan. Nah, ini namanya ilmunya membisiki kepada yang punya ilmu untuk bertindak, untuk berbuat sesuai dengan bisikan ilmu itu sendiri. Karena dituntun oleh ilmu, dibisiki, dibilangi, diomongi, dihitobi, supaya yang berilmu, punya ilmu ini membuktikan, mempraktekkan bahwa dia orang yang ngerti. Ngerti itu tahu yang dikerjakan. Ngerti itu apa? Tahu apa yang dikerjakan. Sehingga syariat itu disebut ilmu fikih. Syariat itu kenapa kok disebut ilmu fikih? Fikih itu artinya faham. Ketika syariat itu telah diamalkan, maka namanya dia berfikih. Orangnya namanya fakihun. Orang alim fakih satu, disertai punya sifat warok. Satu orang alim fikih, dia ngerti, dibisiki oleh ilmunya, dia beramal, ditambah sifat warok. Orang macam ini lebih ditakuti setan, lebih ditakuti iblis, dan iblis tidak takut, setan tidak takut kepada ahli ibadah yang jumlahnya 1000. 1000 ahli ibadah setan tidak takut, tetapi orang alim satu yang warok setan lebih takut. Kisahnya lama diuraikan hari sebelumnya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya orang alim satu orang alim memiliki sifat warok, wirai, berhati-hati dari syubhat apalagi haram. Karena seseorang tidak akan memperoleh namanya lentera hati yang namanya khauf bila mana tidak mengkonsumsi apa-apa yang halal. La tajidul khaufa hatta ta'kulal halalah.
La tajidu ora bakal nemu sapa sira al khaufa ing sifat wedi hatta takula sehingga mangan sapa sira al halala ing barang kang halal. Hati bila mana telah disemayami sifat takut kepada Allah karena punya sifat farah. Hati macam ini hati yang telah disemayami lentera ilmu, lampunya ilmu, atena padam. Karena padam pasde ngotee apa-apa yang ada di sekelilingnya. Pasde jelas cetak ngotee barang haram. Pasde jelas cetak ngotee barang subhat, barang yang halal. Pasti kabeh sebab bodo lampuna, bodo jamarna. La tajidul khaufa hatta takulal halal. Orang alim fikih satu memiliki sifat warok itu lebih ditakuti setan ketimbang 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah setan tidak takut, tetapi setan lebih berat, lebih takut terhadap orang alim yang punya warok. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Seterusnya gelek mengenai keterangan orang alim yang tidak menebarkan manfaat kepada sesamanya itu diibaratkan lilin. Lilin itu menerangi orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun nasib lilin itu sendiri habis terbakar. Ini gambarannya, ibaratnya orang alim berilmu mengajari orang lain, tapi dia tidak beramal. Semangatnya membilangi, mengajari, menasihati, nuturi orang lain, tapi dia sendiri tidak berbuat. Ini digambarkan seperti lilin yang dia menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri terbakar. Naudzubillah. Ini nasibnya si alim yang dalam Al-Quran dituturkan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Akhir ayat bagaimana akhir ayat? Afala taqilun. Bahasa kasar apa bona tak boras? Afala taqil bahasa kasana apa bona tak ba? Tidak berakan tak boras. Afalat taqilun. Ini cambukan keras, pecutan keras, pukulan keras bagi para dai, para mubaligh, para pengajar, para penyampai. Kalau tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan perilakunya, saya kocak ento tajam naka orang lain, tapi kabatan kadiri tumpul. Mula keterangan kau orang yang tegas, tapi kabatan kediri. Nah, ini yang mana sesuai orang alim, ya, memberi manfaat kepada orang lain, menasihati orang lain, tapi dia sendiri tidak beramal. Naudzubillah. Ini diibaratkan di lilin. Mudah-mudahan kita semuanya kita bisa mengambil itibar, bisa mengambil pelajaran dari semua peringatan-peringatan mengenai ilmu, termasuk juga yang lain-lainnya. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qaulin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain yusma wa nafsin la tashfa. Ini menggambarkan betapa pentingnya kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab kalau dia yaitu lilin nasibnya.
lilin nasibnya. Saya teruskan keterangan. Seorang alim yang tidak beramal, layak malu bi ilmihi walesa illa suratul ilmi barasmu, kecuali hanya ada ilmunya saja, hanya keberadaannya ilmu. Seperti orang yang beramal tanpa disertai murni ketika mengerjakan, itu ibarat patung yang tidak berroh, wujudnya ada, keberadaannya ada, tapi tidak bermakna. Karena ilmu yang tidak diamalkan duna ma'nahu wa haqiqatihi, maka sejatinya amal dan sejatinya ilmu sendiri, ya ilmu tak ada, tapi manfaatnya yang butlanul fadilah, butlanul manfaah, sepi, nganggur, kosong daripada fadilah dan manfaat. Sehingga Nabi senantiasa berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Kemarin kita singgung mengenai murid yang ingin mendapatkan ridhonya guru. Nanti akan kita sambung mengenai berbaktinya anak kepada orang tua supaya mendapat doa restu kedua orang tuanya. Karena komponennya ilmu manfaat, pertama sangunya halal, kedua doa restu kedua orang tua, yang ketiga ridhonya guru, yang keempatnya sofaul kolbi, niatnya benar. Empat ini jika ada khilluzati, doaul walidaini, ridho syaikhi, sofaul kolbi, otomatis ilmunya manfaat. Karena apa? Sangunya biayanya halal, kedua orang tuanya merestui, gurunya ridho, niatnya benar. Karena yang kita bahas tentang ilmu, kita sempurnakan bahasanya bahwa ilmu itu akan manfaat, memberi manfaat, nular kepada orang lain merasa mendapat manfaat faidah dari keberadaan si alim. Sebab empat ini ada semua. Sangunya halal, kedua orang tuanya merestui, gurunya lalu bagaimana mendapat ridhonya guru? Mudah saja, asal apa yang diajarkan guru ini diamalkan, otomatis ridhonya guru, otomatis gurunya ridho. Karena yang diajarkan akan berbuah, akan bermanfaat, membawa maslahah terhadap lingkungan. Sehingga akan diperoleh nurul ilmi, ya, nurnya ilmu, kemudian rohnya ilmu, sekaligus wa barokatuhu, barokahnya ilmu. Jika tidak beramal, tidak manfaat bagi dirinya dan orang lain, maka irtahala, maka manfaatnya ilmu itu akan menjauh, menyingkir. Karena apa? Tidak berbuah, tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan kepada orang lain.